Assalamualaikum dulur. Jumpa maning dengan studio ES. Iki ngobrol maning karo Pak Habib masalah pendidikan zaman now. Belajar di era zaman dulu dengan saiki di era milenial iki Itu sangat beda sebenarnya ya. Jadi kalau kita ingat masih kecil ya, itu belajar mesti ada guru, ada kelas, kemudian ada media di dalam situ. Nah sekarang ini udah berubah total, terutama ketika pandemi ya. Pandemi ini sebenarnya tidak hanya belajar melalui daring dengan online itu, bukan hanya itu, tapi seharusnya itu belajar merdeka konsepnya sekarang ini. Apa itu belajar merdeka? Ya belajar sendiri, nyari sendiri. Apa perlu guru? Perlu masih, tetapi bukan hanya sebagai guru dalam arti memberitahu ngandani iki kok gigi enggak. Jadi guru itu hanya mengarahkan, kamu bisa belajar tentang apa, misalkan grafis. Oh itu ada sumbernya. Nah, siswa nanti nyari sendiri dan itu siapa aja bisa belajar. Tidak harus maaf ya, tidak harus siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi. Siapa aja umur berapapun orang bisa belajar secara mandiri seperti itu. Itu bedanya. terus zaman dulu itu kan itu biasanya kan wong main pentung tapi kok belum masuk jadi zaman dulu itu memang karena wong keras sistemnya. Sekarang ini ya kapan lari saya dikerasin Melayu. Jadi buatan belajar, warung belajar ya melaju, warung belajar. Soalnya apa? Zaman sekarang anak-anak milenial nggak bisa dikerasi seperti itu. Dia harus mencari apa istilahnya ya, tujuan mereka sendiri belajar. Ya, jadi semacam apa cita-cita atau keinginan ya atau apa itu yang passion kalau bahasa kerennya itu ya, passion itu pikiran-pikiran kepingin apa dia, kepingin belajar apa, kepingin jadi apa. Nah disitulah kemudian seseorang akan menentukan dengan media apa dia belajar lah, dengan gurunya atau istilahnya mentornya ya, bukan guru sebenarnya. Mentor itu memberi penjelasan nanti, oh kamu nanti bisa belajar dengan media ini. Dia harus dari dalam karena dia punya passion. Passion itu sesuatu keinginan yang ini. Itu memang begitu gitu. Jadi itu sebenarnya udah dikritik lama itu. 1995 Ivan Illich di Amerika Latin sudah mengkritik cara belajar di sekolah itu. Buku ini Schooling Society. Jadi masyarakat tanpa sekolah, tingkatnya sekolah Jadi menurut Ivan Illich sekolah itu semacam penjara. Kalau zaman menyebut pentung, digepak, digemprak, di duel. Nah itu zaman seperti di LP, lembaga pemasyarakatan, atau sekarang udah begitu juga, lembaga penjara dulu kalau istilahnya. Jadi itu bedanya nanti. Zaman dulu kan katakanlah Soro ya sampai gitu. Terus tingkat keberhasilan ini kira-kira bodoh kalau zaman. Kalau menurut saya lebih berhasil sekarang tergantung bagaimana passion anak-anak tuh, semangat belajarnya itu gimana. Kalau hanya semangat belajarnya ya loyo ya, males, ndak punya cita-cita, ndak punya passion, ya habis. Jadi itu dari dalam bukan dari luar. Ya tidak dipaksa. Bahkan Ivan Illich mengatakan sekolah itu seperti penjara, orang dipaksa untuk lulus, untuk belajar tertentu. Akhirnya apa? Karena terpaksa, passionnya kurang, semangatnya beda. Semangatnya bukan ndak ada, ya keterpaksaan. Keberhasilannya menurut saya ya walaupun dulu banyak yang berhasil, tapi berapa sih yang berhasil gitu loh. Kalau sekarang enggak, dan orang tidak perlu sekolah sebenarnya, belajar apa aja ya. Seperti belajar melukis kan kesampaian aja, ngapain maaf ya tinggi sekolah kalau di sana atau tidak diajari apa-apa gitu. Jadi untuk kalau belajar secara kan mungkin belajar dengan seseorang kan mandiri Pak. Kalau dengan sekolah kan formal kan mungkin ijazah itu. Itu nanti ada namanya penyetaraan. Jadi itu perlu ada ijazah, itu masih perlu namanya itu sertifikat lah. Itu masih perlu ya. Sekarang misalkan paket kejar itu
paket belajar berapa. Itu kan setara dengan SMP, ya, setara dengan SMA, setara dengan SD. Itu bisa disetarakan asal dia lulus tesnya itu, disertifikasi namanya. Itu bisa sekarang ini. Itu untuk tingkat SMA, SMP. Oh, sampai universitas. Bahkan sekarang di universitas ada belajar merdeka, kampus merdeka. Jadi belajar itu tidak dengan paksaan ada semester sekian tidak ada. Jadi dia bisa ambil sistem pembelajaran, cara belajar sendiri di luar kampus. Berarti nanti disetarakan bisa 21 SKS misalnya. Ini berguna kanggo mahasiswa yang putus juga ya? Bisa mahasiswa apa aja, kalau bisa mahasiswa yang tidak putus. Dan dia bisa belajar dimanapun, tidak harus belajar di kampus manapun. Mahasiswa UMN bisa belajar di UI, bisa belajar di UGM, bisa belajar di luar negeri. Itu sing beasiswa ono enggak sing putus? Saya kira sekarang mulai banyak yang memberikan beasiswa kursus ini dan sebagainya itu. Nah ini mulai baru ini karena ide-ide baru, walaupun sebenarnya udah lama ya 1995 itu. Tapi sekarang ini sudah banyak mulai belajar cara begitu. Saya memberi contoh satu orang, cucu saya itu SD kelas 2 naik kelas 2 sekarang. Itu bahasa Inggrisnya luar gila banget. Hampir setara dengan bule lah, anak-anak bule. Apa dia pakai les? Enggak. Dia pakai guru? Enggak. Saya ngajari media. Jadi itu ada YouTube for Kids namanya. Belajar dewek karena semangat sendiri gitu loh. Belajar dewek kita guru guru itu nanti fungsinya apa? Ya masih ada, tetap berfungsi guru. Hanya sebagai pendorong, pendamping ya seperti itu. Bukan sebagai guru dalam arti punya kekuasaan itu. Ya, jadi itu bedanya. Saya kira ya mudah-mudahan banyak teman-teman kita yang mau belajar secara mandiri itu. Ya, nanti disetarakan itu disertifikasi namanya. Jadi lulusnya bisa kemana aja, bisa lembaga-lembaga formal nanti. Sekarang ini misalkan sekarang kalau kuliah di UMM misalkan ijazahnya dari UMM bisa, tapi bisa juga ambil dua degree ya, dua ijazah gitu loh, pengakuan gitu. Sebelum tak kadang ono sing mahasiswa putus kuliah gitu. Ingin melanjutkan kesetaraan itu malah jalurnya ke nanti. Ya itu memang ada jalur-jalur yang sekarang masih dirintis ya, belum begitu formal, tetapi bisa. Jadi seharusnya bisa, apalagi sekarang ada belajar merdeka itu. Jadi ada sekolah merdeka atau kampus merdeka dan belajar merdeka. Nah ini penting supaya wong-wong ini ngerti, ojo sampai putus sekolah. Contoh yang paling baru, anak-anak itu Citawang, ya Citawang Fashion Week gitu kan. Itu kan ditawari fashion itu tidak harus sekolah, tapi kepandaiannya sama dengan yang sekolah. Dan mereka kan sebenarnya tanpa sekolah. Belajar sendiri bagaimana lengkap di catwalk gitu. Anak-anak jalanan. Iya, anak-anak jalanan itu seperti itu. Jadi anak-anak apa saja tidak harus sekolah formal. Nah ini penting. Ada banyak sebenarnya kita ini bisa belajar istilahnya kalau bahasa umum itu ngernet. Kepengen pinter melukis ngernet apa ngedit? Ngernet sahabat dino nong kene lama-lama bisa melukis. Terus untuk mencapai keberhasilan di zaman saya ini ya harus semangat. Dan semangat itu tidak boleh dari luar. Karena ortu bapak ngamuk-ngamuk buru gelem belajar, enggak perlu. Belajar dari dalam, saya kepengen jadi ini. Belajar gitu loh. Ada banyak contoh sekarang anak-anak pinter ini pinter itu tanpa harus belajar formal. Ya itu penting. Itu sekarang orang belum paham itu tentang belajar merdeka, sekolah merdeka atau kampus merdeka itu belum banyak paham. Nah kebetulan sekarang ide-ide itu digembar-gemborkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sekarang ya supaya orang-orang itu semangat belajar tanpa harus menjadi siswi di suatu lembaga sekolah. Atau di sana, tetapi belajarnya juga harus berbeda, bukan cara model zaman Riko sekolah itu kan gitu. Jadi rada beda gitu. Rada bebas angel
Biyen apa saya? Lah, tergantung semangatnya. Kalau dia merasa itu menyenangkan, lebih gampang malah. Kalau dulu kan harus ambil SKS sekian. Sekarang kan enggak. SKS bisa ambil di luar tapi SKS-nya tetap. Sebenarnya hal begini udah saya tahu sejak tahun 85-87 di Amerika. Jadi misalkan saya jurusan X ya, tertentu, saya bisa belajar di jurusan lain, fakultas lain. Nah, sekarang ini misalkan sekarang orang pelukis belajar melukis kalau di jurusan seni, bisa belajar peternakan sekarang ini. Itu ya. Iya. Nyambung karena ya bisa jadi itu nanti keterampilan kedua. Ya, apa? Keterampilan kedua. Kreatifnya mungkin nyambung. Iya, nyambung. Jadi bisa misalnya kalau dia pengen memperdalam peternakan ya nanti peternakan itu yang diperdalam. Tapi kalau melukis misalkan seni ya seni gitu loh. Jadi atau bisa gabungkan. Itu. Sekarang ini ada yang disebut minor dan major. Jadi minor itu yang kecil misalkan studi tentang apa ilmu politik, tetapi minornya apa? Ya tentang apa saja, bisa seni, peternakan, kesehatan. Itu bisa begitu loh. Sekarang ini diakui 21 SKS di luar. Jadi tidak harus ambil di situ melulu, itu bisa bosan orang. Jadi makanya sekarang ini kan pasar itu menginginkan orang itu ya bukan bisa apa saja, tapi bisa keterampilan tertentu tapi lebih bagus. Nah untuk itu perlu semangat belajar yang luar biasa dan orang-orang supaya cita-citanya itu bisa berhasil sesuai dengan keinginannya, sesuai passionnya masing-masing. Itu jadi paham ya saya kira ya. Mungkin Pak Habib, mungkin ada saran-saran yo apa carane ngurus beasiswa kanggo sing putus sekolah atau carane belajar supaya ada kemajuan kanggo dulu sing putus sekolah Pak Habib. Sebenarnya itu bisa googling ya, jadi surfing di Google itu ada banyak kesempatan beasiswa sebenarnya yang saya kira bisa dicoba aja lah. Misalkan mau belajar ke luar negeri itu googling aja. Di situ ada kedutaan besar biasanya memberikan beasiswa tertentu. Ya memang sementara ini kebanyakan masih formal. Jadi mahasiswa yang di universitas atau di sekolah. Tetapi nanti perkembangannya nanti akan siapa aja boleh belajar dengan beasiswa apa saja dan berhasil. Jadi itu yang penting itu sekarang ini semangatnya diperdalam. Nah, saya pesan kepada anak-anak generasi milenial sekarang itu, coba semangat belajar. Jangan sampai redup semangatnya itu, semangat terus. Sehingga belajar itu bisa pakai apa saja, tidak harus ke kampus, tidak harus ke sekolah. Bisa belajar di rumah, belajar di masyarakat, belajar ngernet iku mau ya, jadi kernete sopo yang misalkan. Jadi sekarang ini namanya Dischooling Society yang zaman 1995 oleh Ivan Illich sudah dilaksanakan sekarang ini, baru semangat itu akan dikembangkan seperti itu. Iku mau dulur penjelasan tentang belajar di era milenial berbandingan dengan zaman biyen dengan Pak Habib. Mugi iki dulur bermanfaat kanggo adik-adik sedaya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.